Halo, Assalamualaikum sahabat jihad. Pada kali ini saya akan membacakan sebuah kisah dari Malik bin Dinar. Malik bin Dinar al-Sami, putra seorang budak berbangsa Persia dari Sijistan atau Kabul, dan menjadi salah seorang murid dari Hasan al-Basri. Ia tercatat sebagai ahli hadis sahih dan merawikan berbagai hadis dari tokoh-tokoh kepercayaan di masa lampau seperti Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Malik bin Dinar adalah seorang ahli kaligrafi Al-Quran yang sangat terkenal. Ia meninggal sekitar tahun 130 Hijriah atau 748 Masehi. Ketika Malik dilahirkan, ayahnya adalah seorang budak, tetapi Malik adalah seorang yang merdeka. Orang-orang mengisahkan bahwa pada suatu ketika, Malik bin Dinar menumpang sebuah perahu. Setelah berada di tengah lautan, awak-awak perahu meminta, "Bayarlah ongkos perjalananmu." Malik menjawab, "Aku tak punya uang." Awak-awak perahu memukulinya sampai ia pingsan. Ketika Malik siuman, mereka meminta lagi, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tidak punya uang," jawab Malik sekali lagi. Dan untuk kedua kalinya, mereka memukulinya sampai pingsan. Ketika Malik siuman kembali, maka untuk ketiga kalinya mereka mendesak, "Bayarlah ongkos perjalananmu. Aku tidak punya uang. Ayo kita usir dan lemparkan dia ke laut." Pelaut-pelaut itu berseru. Saat itu juga, semua ikan di laut mendongakkan kepala mereka ke permukaan air, dan masing-masing membawa 2 keping dinar emas di mulutnya. Malik menjulurkan tangan, dari mulut seekor ikan diambilnya 2 dinar, dan uang itu diberikannya kepada awak-awak perahu. Melihat kejadian ini, pelaut-pelaut tersebut segera berlutut. Dengan berjalan di atas air, Malik kemudian meninggalkan perahu tersebut. Inilah penyebab mengapa ia dinamakan Malik bin Dinar. Tentang pertobatan Malik bin Dinar, kisahnya adalah sebagai berikut. Ia adalah seorang lelaki yang sangat tampan, suka bersenang-senang, dan memiliki harta kekayaan yang sangat berlimpah. Malik tinggal di Damaskus, di mana golongan Muawiyah telah membangun sebuah masjid yang besar dan mewah. Malik ingin sekali diangkat menjadi pengurus masjid tersebut. Maka, pergilah ia ke masjid itu. Di pojok ruangan masjid, dibentangkannya sajadahnya, dan disitulah dia selama setahun terus-menerus melakukan ibadah, sambil berharap agar setiap orang akan melihatnya sedang melakukan sholat. Betapa munafiknya engkau ini, ia selalu berkata kepada dirinya sendiri. Setahun telah berlalu. Apabila hari telah larut malam, Malik keluar dari masjid itu dan pergi bersenang-senang. Pada suatu malam, ketika ia sedang menikmati musik, dikala semua teman-temannya telah tertidur, tiba-tiba dari kecapi yang sedang dimainkannya, terdengar sebuah suara. "Malik, mengapa engkau belum juga bertobat?" Mendengar kata-kata yang sangat menggetarkan hati ini, Malik segera melemparkan kecapinya dan berlari ke masjid. "Selama setahun penuh, aku telah berpura-pura menyembah Allah.
Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Bukankah lebih baik jika aku menyembah Allah dengan sepenuh hati? Aku malu. Apa yang harus kulakukan? Seandainya orang-orang hendak menjadikanku sebagai pengurus masjid, aku tidak akan mau menerimanya." Ia bertekad dan berkhusyuk kepada Allah. Pada malam itulah untuk pertama kalinya ia sholat dengan penuh keikhlasan. Keesokan harinya, seperti biasa, orang-orang berkumpul di depan masjid. "Hai, lihatlah, dinding masjid telah retak-retak," mereka berseru. "Kita harus mengangkat seorang pengawas untuk memperbaiki masjid ini." Maka mereka bersepakat bahwa yang paling tepat menjadi pengawas masjid adalah Malik. Segera mereka mendatangi Malik yang ketika itu sedang sholat. Dengan sabar mereka menunggu Malik menyelesaikan sholatnya. "Kami datang untuk memintamu agar bersedia menerima pengangkatan kami ini," mereka berkata. "Ya Allah," seru Malik, "setahun penuh aku pura-pura menyembahmu, dan tak seorang pun yang memandang diriku. Kini, setelah diberikan jiwaku kepadamu, dan bertekad bahwa aku tidak menginginkan pengangkatan atas diriku, engkau menyuruh 20 orang menghadapku untuk mengalungkan tugas itu ke leherku. Demi kebesaranmu, aku tidak menginginkan pengangkatan atas diriku ini." Malik pun berlari meninggalkan masjid itu, kemudian menyibukkan diri beribadah kepada Allah, dan menjalani hidup prihatin serta penuh disiplin. Ia menjadi seorang yang terhormat dan soleh. Ketika seorang hartawan kota Basrah meninggal dunia, dan ia meninggalkan seorang putri yang sangat cantik, si putri mendatangi Thabit al-Bunani untuk memohon pertolongan. "Aku ingin menjadi istri Malik," katanya, "sehingga ia dapat menolongku di dalam mematuhi perintah-perintah Allah." Keinginan dari gadis itu disampaikan Thabit kepada Malik. "Aku telah menjatuhkan talak kepada dunia," jawab Malik. "Wanita itu adalah milik dunia yang telah kutalak. Karena itu, aku tidak bisa menikahinya." Di lain peristiwa, ada seorang pemuda tetangga Malik. Perilakunya sangat berandalan dan mengganggu ketentraman. Malik sering terganggu oleh perilaku si pemuda berandal ini. Tapi dengan sabar, ia menunggu agar ada orang lain yang tampil untuk menegur si pemuda tersebut. Namun, orang-orang malah menghadap Malik dengan keluhan-keluhan mereka terhadap si pemuda. Maka, pergilah Malik mendatangi pemuda itu dan meminta agar ia mengubah tingkah lakunya. Dengan bandel dan seenaknya si pemuda menjawab, "Aku adalah kesayangan Sultan, dan tidak seorang pun bisa melarang atau mencegahku untuk berbuat sekehendak hati. Aku akan mengadu kepada Sultan." Malik mengancam. "Sultan tidak akan menyalahkan diriku," jawab si pemuda. "Apapun yang kulakukan, Sultan akan menyukainya." "Baiklah, jika Sultan tidak bisa berbuat apa-apa," Malik meneruskan ancamannya, "aku akan mengadu kepada Yang Maha Pengasih," sambil menunjuk ke atas. "Allah?" jawab si pemuda. "Ia terlalu pengasih untuk menghukum diriku ini." Jawaban ini membuat Malik bungkam, tak bisa berkata apa-apa. Si pemuda ditinggalkannya. Beberapa hari berlalu, dan tingkah si pemuda benar-benar telah kelewat batas. Sekali lagi Malik pergi untuk menegur si pemuda. Tetapi di tengah perjalanan, Malik mendengar seruan yang ditujukan kepadanya. "Jangan engkau sentuh sahabatku itu." Masih dalam keadaan terkejut dan gemetar, Malik menjumpai si pemuda. Melihat kedatangan Malik, si pemuda membentak, "Apa pula yang telah terjadi sehingga engkau datang ke sini untuk kedua kalinya?" Malik menjawab, "Kali ini aku datang bukan untuk mencela tingkah lakumu. Aku datang
semata-mata untuk menyampaikan kepadamu bahwa aku telah mendengar seruan yang mengatakan, belum selesai berbicara, si pemuda berseru, "Wah, kalau begitu, maka rumahku ini akan kujadikan sebagai tempat untuk beribadah kepadanya. Aku tidak peduli lagi dengan semua harta kekayaanku ini." Setelah berkata demikian, ia pun pergi dan meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya dan memulai pengembaraan di atas dunia ini. Malik mengisahkan bahwa beberapa lama kemudian di kota Makkah, ia berjumpa dengan seorang pemuda, yaitu pemuda tersebut dalam keadaan terlunta-lunta menjelang akhir hayatnya. "Ia adalah sahabatku," si pemuda berkata dengan terengah-engah. "Aku akan menemui sahabatku." Setelah berkata demikian, ia lalu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Setelah bertahun-tahun, mulut Malik tidak dilewati makanan yang manis maupun yang asam. Setiap malam, dia pergi ke tukang roti dan membeli 2 potong roti untuk berbuka puasa. Kadang-kadang, roti yang dibelinya itu masih terasa hangat, dan ini menghibur hatinya, dan dianggapnya sebagai perangsang selera. Pada suatu hari, Malik jatuh sakit, dan ia sangat ingin makan daging. 10 hari lamanya keinginan itu dapat dikekangnya. Kemudian, ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, maka pergilah ia ke toko makanan untuk membeli 2 atau 3 potong kaki domba, dan menyembunyikan kaki domba itu di lengan bajunya. Si pemilik toko menyuruh seorang pelayannya membuntuti Malik untuk menyelidiki apa yang hendak dilakukannya. Tak berselang lama kemudian, si pelayan kembali dengan air mata berlinang. Si pelayan memberikan laporannya. Dari sini, ia pergi ke sebuah tempat yang sepi. Di tempat itu, dikeluarkannya kaki-kaki domba itu. Diciumnya, dan dia berkata kepada dirinya sendiri, "Lebih daripada ini bukanlah hakmu." Kemudian diberikannya roti dan kaki-kaki domba itu kepada seorang pengemis. Kemudian ia berkata pula kepada dirinya, "Wahai jasad yang lemah, jangan kau sangka bahwa aku menyakitimu karena benci kepadamu. Hal ini kulakukan agar pada hari kebangkitan nanti engkau tidak dibakar di dalam api neraka. Bersabarlah beberapa hari lagi, karena pada saat itu godaan ini mungkin telah berhenti dan engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi." Pada suatu ketika, Malik bin Dinar berkata, "Aku tidak mengerti apakah maksud ucapan, jika seseorang tidak makan daging selama 40 hari, maka kecerdasan akalnya akan berkurang. Aku sendiri tidak pernah makan daging selama 20 tahun. Tapi kian lama, kecerdasan akalku makin meningkat juga." Selama 40 tahun, Malik tinggal di kota Basrah. Dan selama itu pula, ia tidak pernah makan buah kurma yang segar. Apabila musim kurma tiba, ia berkata, "Wahai penduduk kota Basrah, saksikanlah betapa perutku tidak menjadi kempis karena tidak makan buah kurma. Dan betapa perut kalian tidak gembung karena setiap hari makan buah kurma." Namun setelah 40 tahun lamanya, batinnya diserang kegelisahan. Betapa usahanya, namun keinginannya untuk makan buah kurma segar tidak bisa dikekang lagi. Akhirnya, setelah beberapa hari berlalu, keinginan tersebut kian menjadi-jadi, walaupun tak pernah dikabulkannya. Dan akhirnya, Malik tak berdaya untuk menolak desakan nafsu itu. "Aku tidak mau makan buah korma." Ia menyangkal keinginannya sendiri. "Lebih baik aku dibunuh atau mati." Malam itu terdengarlah suara yang berkata, "Engkau harus makan buah kurma, bebaskan jasadmu dari kungkungan." Mendengar suara ini, jasadnya yang merasa memperoleh kesempatan itu mulai menjerit-jerit. "Jika engkau menginginkan buah kurma," Malik menyentak, "berpuasalah terus-menerus selama 1 minggu."
dan sholatlah sepanjang malam. Setelah itu barulah akan kuberikan buah kurma kepadamu. Ucapan ini membuat jasadnya senang. Seminggu penuh ia sholat sepanjang malam dan berpuasa setiap hari. Setelah itu ia pergi ke pasar, membeli beberapa buah kurma. Kemudian pergi ke masjid untuk memakan buah kurma itu. Namun, dari loteng sebuah rumah, seorang bocah berseru, "Ayah, seorang Yahudi membeli kurma dan hendak memakannya di dalam masjid." Apa pula yang hendak dilakukan Yahudi itu di dalam masjid? Si ayah menggerutu dan bergegas untuk melihat siapakah Yahudi yang dimaksud anaknya itu. Tetapi begitu melihat Malik, ia lantas berlutut. Apakah artinya kata-kata yang diucapkan anak itu? Malik mendesak. "Maafkanlah ia, guru," si ayah memohon. "Ia masih anak-anak dan tidak mengerti. Di sekitar sini banyak orang-orang Yahudi. Kami selalu berpuasa dan anak-anak kami menyaksikan beberapa orang Yahudi makan di siang hari. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa setiap orang yang makan di siang hari adalah seorang Yahudi. Apa-apa yang telah diucapkannya adalah karena kebodohannya. Maafkanlah dia." Mendengar penjelasan tersebut, Malik sangat menyesal. Ia menyadari bahwa anak itu telah didorong Allah untuk mengucapkan kata-kata itu. "Ya Allah," seru Malik, "sebuah kurma pun belum sempat kumakan, dan engkau menyebutku Yahudi melalui lidah seorang anak yang tak berdosa. Seandainya kurma-kurma ini sempat termakan olehku, niscaya engkau akan menyatakan diriku sebagai seorang kafir. Demi kebesaranmu, aku bersumpah tidak akan memakan buah kurma untuk selama-lamanya." Sahabat jihad, demikian sekilas kisah tentang Malik bin Dinar yang saya bacakan dari kitab Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Attar. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran dan tambahan wawasan buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.